Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Insya Allah semuanya sehat ya. Saya ucapkan ahlan wa sahlan fil faslir rabi'. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama kembali. Kali ini kita belajar bahasa Arab di kelas 4. Anak-anak semuanya sudah pegang bukunya ya. Ini untuk buku bahasa Arab di kelas 4. Nah, sebelumnya Ustazah sampaikan untuk belajar bahasa Arab di kelas 4 kita akan belajar banyak hal. Selain menghafalkan mufradat, kita juga akan belajar menerjemahkan sebuah cerita dan menerjemahkan sebuah percakapan bahasa Arab. Selain itu kita juga akan belajar al-qawaid. Apa itu al-qawaid Ustazah? Al-qawaid adalah tata bahasa dalam bahasa Arab. Langsung saja kita masuk di pelajaran pertama kali ini. Kita akan belajar apa hari ini? Nah, di ad-darsul awal kita akan belajar al-unwan. Al-unwan artinya adalah alamat. Nah, kita akan belajar alamat dalam bahasa Arab. Nah, untuk belajar alamat ini tentunya anak-anak harus membaca mufradat atau kosakata yang ada di buku halaman 3 dan 4. Halaman 4 dan 5. Di situ sudah tersedia kosakata atau mufradat tentang alamat yang harus dibaca ya. Jadi silakan dibaca di rumah sambil mencoba menghafalkan. Nah, untuk pemanasan anak-anak bisa melihat di at-tadribul awal latihan 1. Di situ anak-anak disuruh menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya arti kata yang sudah tersedia di dalam kolom nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk menerjemahkannya anak-anak bisa melihat di mufradat tadi halaman 4 dan 5. Langsung saja hari ini kita akan belajar al-qawaidnya. Nah, tata bahasanya. Untuk al-qawaid kali ini kita belajar apa? Nah, silakan disimak. Nah, hari ini kita akan belajar domir dan domir muttasil. Insya Allah anak-anak sudah tidak asing dengan kata-kata domir ya. Dulu di kelas 3 sudah Ustazah perkenalkan apa itu domir. Nah, kita ulang kembali. Domir adalah kata ganti. Nah, sedangkan domir muttasil adalah kata ganti yang penulisannya bergabung menjadi satu dengan kata yang lainnya. Untuk lebih mudahnya, anak-anak bisa menyebut domir muttasil itu dengan kata ganti milik. Ya, kata milik gitu aja. Domir yang kita pelajari hari ini ada apa saja? Kita simak yuk. Nah, domir yang pertama ada ana. Yang kedua ada huwa. Kemudian hiya. Selanjutnya ada domir anta. Dan yang terakhir ada domir anti. Apa artinya domir ini semua? Nah, kita artikan satu-satu. Ana artinya saya. Huwa artinya dia. Ini untuk laki-laki atau mudzakkar. Selanjutnya hiya sama artinya juga dia, digunakan untuk perempuan atau muannas. Berikutnya anta artinya kamu untuk laki-laki atau mudzakkar. Yang terakhir domir anti artinya sama kamu, digunakan untuk perempuan atau muannas. Ini domir. Untuk domir muttasil yang kita pelajari sama ada 5. Apa saja kita simak bersama? Untuk domir muttasil yang pertama ada ya sukun. Yang kedua ada domir muttasil hu. Berikutnya ada ha. Kemudian ada ka. Dan domir muttasil yang terakhir yang kita pelajari ada i.
Apa artinya semua dhamir mutasyil ini? Untuk ya sukun artinya adalah ku. Kemudian kalau hu artinya nya untuk laki-laki atau mudzakkar. Kemudian yang ha, dhamir mutasil ha artinya sama, nya untuk perempuan atau muannas. Dhamir mutasil ka artinya mu untuk laki-laki atau mudzakkar, dan dhamir mutasil ki artinya juga sama, mu digunakan untuk perempuan atau muannas. Dan biasanya perlu diketahui anak-anak, letak dhamir mutasil ini ada di belakang sebuah kata. Jadi letaknya di belakang. Nanti akan Ustazah kasih contohnya. Berikut contoh dari dhamir dan dhamir mutasil. Contoh yang pertama bisa disimak ya. Ana dhamirnya, kemudian dhamir mutasilnya ada ya sukun. Contoh kalimatnya, ana tilmidun ismi Ali. Saya seorang murid, namaku atau nama saya Ali. Kebetulan Ustazah kasih contoh yang berjenis laki-laki ya. Kemudian contoh yang kedua ada huwa dengan dhamir mutasil hu. Huwa ustadun ismuhu Zaid. Artinya dia guru atau dia ustadz, namanya Zaid. Contoh berikutnya ada hiya, dhamirnya dengan dhamir mutasil ha. Contoh kalimatnya, hiya ustadatun ismuha Aisyah. Dia guru atau ustadzah ya, guru perempuan, namanya Aisyah. Nah, mana sih yang membedakan antara mudzakkar dan muannas atau laki-laki dan perempuan dalam bahasa Arab? Nah, contoh kedua dan ketiga ini kita bisa bedakan huwa dan hiya. Huwa untuk laki-laki atau mudzakkar, hiya untuk perempuan atau muannas. Nah, di sini ada huwa ustadun. Ini adalah kalimat yang berjenis laki-laki atau mudzakkar. Contoh yang kedua, hiya ustadatun, artinya dia guru perempuan atau bisa diartikan hiya ustada. Nah, yang membedakan adalah tak marbuto di sini. Jika ada tak marbuto, berarti itu adalah perempuan. Yang tidak ada taknya, berarti itu kalimat yang berjenis laki-laki. Itu saja yang bisa untuk memudahkan dalam membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Contoh berikutnya ada anta dengan dhamir mutasil ka. Contoh kalimatnya, anta tilmidun ismuka Faisal. Kamu seorang murid, namamu Faisal. Contoh yang terakhir ada anti dengan dhamir mutasil ki. Kalimatnya, anti tilmidatun ismuki Khadijah. Kamu seorang murid, namamu Khadijah. Nah, ini sama dengan huwa dan hiya tadi, anta dan anti. Nah, kalau anti terdapat tak marbuto karena artinya anti kamu perempuan, sedangkan anta kamu untuk laki-laki, jadi di belakang kata tidak ada tak marbutonya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk memudahkan dalam memahami ini. Anak-anak coba berlatih mengerjakan soal. Nah, soalnya seperti apa Ustazah? Anak-anak bisa melihat di halaman 9. Nah, di halaman 9 At-Tadribus Tsani latihan 2. Nah, di situ anak-anak berlatih mengisi dhamir dan nama yang tepat sesuai dengan jenis mudzakkar dan muannasnya. Saya kasih contoh nomor 1. Misal di nomor 1 ada huwa sodiki ismuhu titik. Nah, ini saya kasih jawaban Ahmad. Ya. Ada
Huwa sodiki ismuhu Ahmad, artinya dia temanku, namanya Ahmad. Ya, dia temanku, namanya Ahmad. Di sini karena huwa artinya dia untuk laki-laki, maka tidak terdapat tak marbuto dalam kalimatnya. Ustazah kasih contoh lagi di nomor 2. Titik-titik sodikoti ismuha titik. Nah, kira-kira nomor 2 kalimat ini jenisnya mudzakkar apa muannas ya? Laki-laki apa perempuan ya? Nah, bisa dilihat contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Di nomor 1 tidak terdapat tak ya. Ya, tidak terdapat taknya. Yang kedua ada taknya. Ini berarti sodikoti ini jenis kalimatnya adalah muannas atau perempuan. Nah, bisa dilihat lagi ismuhu dan ismuha. Yang pertama tadi ismuhu, yang kedua ada ismuha. Nah, dhamir tasilhu tadi artinya adalah nya untuk laki-laki. Sedangkan ha dhamir mutasil ha artinya adalah samanya tapi digunakan untuk perempuan. Jadi di sini anak-anak bisa menjawab dengan dhamir hiya. Hiya sodikoti ismuha Laila, atau dengan nama yang lain yang pasti nama perempuan. Bisa Fatimah, bisa Khadijah, yang pasti nama perempuan. Silakan anak-anak mencoba di latihan 3 sampai latihan 8 seperti yang Ustazah kasih contoh barusan. Itu diisi dengan domir dan nama. Silakan nama temanmu atau nama ustadz-ustadzahmu atau bisa nama keluargamu. Mungkin ini dari Ustazah. Selamat berlatih. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.